Oke, hari ini saya akan tes game lagi di mantan flagship Sony, yaitu Sony Xperia One. HP keluaran sekitar tahun 2019 yang lalu. Di sini saya akan mencoba buat bermain game Genshin Impact. Apakah masih enak buat bermain game Genshin Impact di tahun ini? Nanti saya akan ulas di video ini. Untuk sekarang full size Genshin Impact yaitu 25 GB-an, jadi cukup gede atau bisa dibilang gede banget untuk game Android sekarang. Oke, kita langsung buka saja Genshin Impact-nya. Di Sony Xperia One pun ini ada game modenya ya, kita tinggal tarik saja ke bawah, game modenya akan muncul. Oke, ini sudah masuk ke pertandingannya. Seperti biasa di sini saya akan cek untuk grafiknya. Untuk grafiknya sendiri di Sony Xperia One ini saya setting di 60 fps ya. Jadi settingan custom di 60 fps. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya saat bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One ini. Sedikit spesifikasi Sony Xperia One. HP ini keluaran sekitar tahun 2019 yang lalu dengan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Untuk baterainya sendiri ini 3300 mAh, jadi cukup kecil. Ya seperti biasa Sony itu mengeluarkan baterai-baterai di flagshipnya, yaitu baterainya kecil-kecil. Terus untuk layarnya sendiri ini cukup gede, yaitu 6,5 in. Jadi ini layarnya memanjang bukan melebar ya. Untuk rasio layarnya yaitu 21:9 dan layarnya pun sudah berjenis OLED. Tentu ini mantap sekali buat bermain game atau buat nonton video. Untuk RAM-nya sendiri ini RAM 6GB dan internal 64GB. Tentu menurut aku sih kurang ya untuk internal 64GB. Untuk tahun ini minimal ya 128GB lah, itu sudah cukup buat install game atau install aplikasi lainnya. Dan untuk versi Androidnya sendiri ini mentok di Android 11 dan tidak dapat update lagi ke Android berikutnya. Oke, di sini saya akan membagikan pengalaman saya saat bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One ini dengan grafik custom yaitu 60 fps. Untuk layarnya sendiri yang berjenis OLED ini sangat enak sekali buat bermain game Genshin Impact. Gambarnya itu sangat jernih dan sangat jelas. Pokoknya enak lah buat bermain game Genshin Impact. Apalagi layarnya yang memanjang yaitu rasionya 21:9. Ini sangat enak sekali buat bermain game, buat nonton video ataupun buat aktivitas lainnya. Ya tentunya layar yang memanjang itu enak sekali buat bermain game Genshin Impact. Ini menurut aku ya, ini pendapatku. Jadi pendapat kalian gimana? Monggo tulis di kolom komentar saja. Untuk baterainya sendiri yang berkapasitas 3300 mAh. Jadi setelah saya mencoba bermain game Genshin Impact kurang lebih 18 menitan, baterainya cuma berkurang 15%. Jadi menurut aku sih ini sedengan lah ya, tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Ya mengingat karena baterainya itu sangat kecil sekali, yaitu cuma 3300 mAh. Tadi baterainya saya sudah kasih tahu ya di awal video, yaitu 59% dan di akhir video yaitu 44%. Itu saya bermain selama kurang lebih 18 menitan. Jadi kurangnya yaitu 15% lah, kurang lebih kurang segitu selama pertandingan yaitu 18 menitan. Untuk performanya sih menurut aku selama bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One ini selama kurang lebih 18 menitan itu tidak ada kendala sama sekali, lancar-lancar saja ya, meski suhunya sedikit agak panas di Sony Xperia One ini. Tapi untuk bermain game Genshin Impact di grafik custom dan 60 fps itu lancar jaya, tidak ada kendala sama sekali. Jadi menurut aku sih ini worth it ya buat bermain game Genshin Impact ya, jarang-jarang lah, tidak terlalu sering buat bermain game Genshin Impact. Sony Xperia One ini masih ngangkat buat bermain game Genshin Impact dan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Pokoknya buat teman-teman yang kepengen beli Sony Xperia One di tahun ini buat bermain game Genshin Impact, ini menurut aku sih ini masih oke-oke saja ya buat bermain game Genshin Impact sekali atau dua kali. Pokoknya masih worth it lah buat bermain game Genshin Impact di tahun ini. Apakah teman-teman masih bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One? Monggo tulis di kolom komentar ya bos ya. Bagikan pengalaman kalian saat bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One, biar teman-teman pada tahu apa pengalaman kalian, apakah nge-lag atau lancar buat bermain game Genshin Impact di tahun ini. Monggo tulis di kolom komentar ya bos ya. Bagikan pengalaman kalian. Jadi kesimpulannya sih ini pendapat pribadi saya ya, ini menurut saya, jadi boleh setuju atau boleh tidak, Sony Xperia One ini buat bermain game Genshin Impact ini masih worth it di tahun ini. Secara performa pun Sony Xperia One ini masih cukup ngebut dan masih bisa dibilang ngebut karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Tentu chipset ini menurut aku di tahun ini juga masih sangat oke sekali dan masih mumpuni lah buat bermain game Genshin Impact.
Secara layar juga masih oke sekali buat bermain game. Genshin Impact itu sangat nyaman sekali karena layarnya memanjang. Paling cuma di baterainya saja yang menurut aku cukup boros ya, karena kapasitas baterainya juga kecil, yaitu cuma 3300 mAh. Meski saat bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One ini suhunya cukup tinggi atau bisa dibilang tinggi lah, karena cukup panas menurut aku saat bermain game Genshin Impact di Sony Xperia One ini. Tapi menurut aku sih ini masih enak sekali buat bermain game Genshin Impact, tidak ada kendala sama sekali. Ya saya bermain kurang lebih 18 menitan itu, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada frame drop, nge-lag ataupun apa. Pokoknya ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk harganya sendiri Sony Xperia One dibanderol sekitar 1,5 sampai 2 jutaan ya, tergantung kondisi dari HP itu dan tergantung kelengkapannya. Kadang ada yang UBLS itu harganya juga lumayan mahal, dan ada yang versi global itu juga lumayan mahal. Ini yang saya punya yaitu versi AU, tentu harganya lah murah lah. Ini saya mendapatkan harga 475 ribuan ya, kemarin saya sudah upload videonya. Karena HP ini saya dapatkan dengan kondisi minus. Tentu dengan kondisi minus itu harganya ya ancur-ancuran lah di Sony Xperia One ini. Dengan harga sekitar 1,5 jutaan kita sudah mendapatkan Sony Xperia One ini dengan performa yang menurut aku di tahun ini masih cukup ngebut, karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Ya tentunya biasanya ya ada yang Wi-Fi only dan ada yang all operator. Tentu dengan harga segitu menurut aku sih masih worth it lah, sekitar 1,7an yang all operator. Jadi menurut aku sih masih worth it dengan performa yang masih lumayan ngebut di tahun ini. Ya daripada kita beli HP kelas low yang harganya sekitar 2 jutaan tapi kita tidak mendapatkan performa yang cukup baik buat bermain game. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Ini pendapat pribadi saya, kesimpulannya seperti itu. Sony Xperia One ini masih oke buat bermain game Genshin Impact di tahun ini. Dengan harga sekitar 1,5 jutaan kita sudah mendapatkan Sony Xperia One ini. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul. What's the hurry? Finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Observation. You should get June to give you a title and make you a knight. know? Storm Terror was once one of the Four Winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can
could ask the acting Grandmaster about it. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Bravo.